Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi Pertama-tama alhamdulillah kita menjadikan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita semua berbagai macam nikmat dan rahmat-Nya sehingga sampai pada hari yang cerah ini kita masih diberikan satu kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah nanti akan dilakukan kajian tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sebelum. Yang selanjutnya yang kedua, semoga sholawat wassalamu kita selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada orang-orang yang beriman di akhir zaman. Semoga kita semuanya yang ada di sini termasuk juga ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, jemaah sahabat rahimahullah. Seperti biasa pada ini kami akan bacakan satu hadis yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian kami akan bacakan satu kitab syarah hadis Bukhari Muslim, kitab tentang adzan dan iqamah. Adzan menurut pengertian bahasa ialah pemberitahuan dan pemahaman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3, yang inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya. Artinya pemberitahuan dari kedua. Menurut pengertian syariat, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya sholat fardu dengan lafaz-lafaz yang khusus. Azan secara ringkasnya mencakup beberapa masalah akidah. Karena takbir mengandung pengertian tentang eksistensi Allah, penetapan sifat-sifatnya yang agung. Sementara syahadatain adalah menetapkan tauhid yang lurus dan risalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta menafikan syirik. Sedangkan seruan kepada keberuntungan yaitu mengisyaratkan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Para ulama menyebutkan bahwa azan merupakan hikmah yang besar, di antaranya memperlihatkan syiar Islam, menampakkan kalimat tauhid, penetapan risalah, dan pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Di samping itu, ia merupakan ajaran untuk sholat secara berjamaah. Dalam pelaksanaan azan ini terkandung keutamaan yang besar, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya manusia tahu pahala dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya melainkan dengan cara mengundi, niscaya mereka akan mengundinya. Masih banyak hadis-hadis lain yang senada dengan hadis yang di atas. Azan dan iqamah adalah merupakan fardu kifayah atas kaum laki-laki untuk sholat 5 waktu. Keduanya merupakan syiar Islam yang nyata. Jika penduduk suatu negeri meninggalkannya, maka mereka layak untuk diperangi. Apabila Rasulullah SAW mendatangi suatu kaum yang tidak dikenali sebelumnya, maka beliau mencari petunjuk atas keislaman mereka dengan azan dan atas kekufuran mereka dengan meninggalkan azan. Beliau juga merintahkan seseorang agar mendengarkan azan dari mereka pada waktu sholat. Azan disyariatkan
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala amira bilal an yashfa'a adana wa ayyudira biqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggunakan azan dan mengganjilkan iqamah. Jelasan dari wahai hadis dari lafaz di atas adalah satu, Umar Bilal merupakan bentuk mazhar yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW, yang berarti berada pada hukum marfu. Para ahli usul saling berbeda pendapat apakah bentuk semacam ini adalah sejenis berupa marfu atau tidak. Pendapat yang benar mengharuskan begitu karena menurut zahirnya bahwa yang memerintahkan adalah orang yang memang berhak menyampaikan perintah syariat, yaitu Rasulullah SAW. An asyafa'al adzan artinya mengucapkan lafaz-lafaznya secara benar atau dua-duanya sebanyak 2 kali. Yudiru ilal iqamah artinya mengucapkan lafaz-lafaznya secara ganjil, kebalikan daripada benar. Rasulullah SAW memerintahkan muadzinnya Bilal agar menggunakan azan, yang dimaksudnya untuk memberitahu pada orang-orang yang tidak ada di tempat itu dengan mengucapkan lafaz-lafaznya dua-dua. Hal ini selain takbir pada permulaan azan telah diriwayatkan mengucapkannya 4 kali dengan akhir. Ada pula riwayat yang menyebutkan penunggalannya. Rasulullah SAW juga memerintahkan Bilal untuk mengganjilkan iqamah, karena iqamah ini berfungsi mengingatkan orang-orang yang telah hadir di tempat, yaitu caranya dengan mengucapkan kalimatnya satu demi satu selain takbir dan khatamah setelah yang diucapkannya 2 kali. Ini ada perbedaan di kalangan ulama. Sini para ulama saling berbeda pendapat tentang hukum azan dan iqamah. Imam Ahmad sebagaimana sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i serta Atta berpendapat bahwa keduanya wajib kifayah bagi kaum laki-laki yang sudah balik. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil, yaitu diantaranya hadis dalam bab ini, karena perintah itu hukum untuk hukum wajib. Dalil lainnya disebutkan di dalam Asy-Syahihain dari Malik bin Al-Waris, hendaklah salah seorang di antara kalian azan bagi kalian. Masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Yang pasti azan dan iqamah merupakan syiar Islam yang nyata, sehingga orang yang meninggalkannya dapat diperangi. Sebagian di antara mereka mengkhususkan kewajiban ini bagi kaum laki-laki tanpa wanita, karena seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Umar dengan isnad yang sahih, tidak ada azan dan iqamah bagi kaum wanita. Yang dituntut dari kaum wanita ialah merendahkan suara dan bertakbir. Di samping mereka bukan orang-orang yang untuk sholat berjamaah. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa keduanya sunnah dan bukan wajib. Mereka berhujjah dengan hadis disyarihkan banyak imam bahwa pada malam Muzdalifah Nabi SAW tidak memerintahkan azan, akan tetapi cukup dengan iqamah saja. Riwayat tentang meninggalkan azan ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat di Muzdalifah dengan 2 azan dan 2 iqamah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam Al-Khiyarat bahwa golongan yang menyatakan hukum sunnah azan menyatakan jika untuk suatu negeri sepakat meninggalkannya maka mereka dapat diperangi.
Adapun orang yang beranggapan bahwa azan iqamah merupakan sunnah dan orang yang meninggalkannya tidak berusaha berarti terserah. Mereka juga berbeda pendapat tentang sifat azan dan iqamah. Imam Ahmad memperbolehkan setiap riwayat yang disebutkan tentang sifat azan dan iqamah, tapi dia lebih memilih azan Bilal dan iqamatnya. Azan Bilal yang diisyaratkannya ialah 15 kalimat, 4 takbir, 4 tasyahud, 4 hayalat, kemudian 2 takbir yang kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Adapun iqamat yang diisyaratkannya ialah 11 kalimat, 2 takbir, 2 tasyahud, 2 hayalat. Kalau kamu di sholat 2 kali dan 2 takbir dan ditutup dengan la ilaha illallah. Sifat ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan jumhur ulama. Mereka berhujjah dengan hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat azan dan iqamah, bahwa sifat ini merupakan perbuatan berdoa yang dihadiri oleh orang muslim pada musim haji dan lain-lainnya, dan tak seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Sedangkan Malik, Abu Yusuf dan Syafi'i telah berpendapat bahwa takbir azan 2 kali. Mereka berhujjah dengan sebagian riwayat hadis Abdullah bin Zaid dan dengan azan Abu Mazurah serta dengan hadis Anas. Kita diperintahkan untuk mendengarkan azan. Yang pasti tidak ada pengaruhnya dalam masalah ini, dan semua sifat ini diperbolehkan. Yang pertama memilih adanya tambahan, karena tambahan itu juga tidak menafikannya jika riwayat yang berasal dari orang yang istiqat sehingga dia dapat diterima. Ibnu Hasan berkata, kami memilih azan penduduk Mekah karena di dalamnya terdapat tambahan penyebutan nama Allah. Mereka juga saling berbeda pendapat tentang tarjih azan. Yang dimaksudkan tarjih di sini ialah muadzin mengucapkan tasyahud dengan suara lirih, kemudian dia mengulanginya lagi dengan suara nyaring. Mazhab Maliki dan Syafi'i mensunnahkannya. Ini merupakan amalan Ruh Hijaz yang mengacu kepada hadis Abu Mazurah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini kepadanya di Mekah. Mazhab Hanafi tidak mensunnahkannya. Mereka berhujjah dengan zahir hadis Abdul bin Zaid, sedangkan Imam Ahmad memperbolehkan keduanya. Tapi dia lebih suka milih azan Bilal. Ibnu Abdul Bar berkata, Ahmad, Ishaq, Daud dan Jarir berpendapat bahwa yang demikian itu termasuk perbedaan pendapat yang mudah, karena semuanya diperbolehkan, baik mengucapkan 4 kali atau tarjih, atau 2 azan dengan 1 iqamah atau 2. Kesimpulan, yang pertama, wajib azan dan iqamah yang disimpulkan dari bentuk perintah yang berasal dari Rasulullah SAW, karena bentuk ini mengharuskan kemafhuman hadis menurut Ibnu Hajar. Ini merupakan pendapat yang mencakup 2 golongan dari kalangan ahli hadis maupun ulama. Yang kedua, disunahkan menggunakan azan dan mengganjilkan iqamah, karena jika diwajibkan dapat bertentangan dengan sifat azan dan iqamah yang sudah ditetapkan. Semua sifat azan yang diriwayatkan oleh diamalkan. Tiga, lebih memfokuskan perhatian kepada azan daripada iqamah, karena azan merupakan seruan bagi orang yang berada di tempat yang jauh. Yang keempat adalah yang dimaksudkan pengendapan azan ialah selain takbir yang 4 kali pada permulaan azan dan kalimat tauhid juga di akhirnya, karena hal ini dikhususkan berdasarkan hadis dalil yang lain. Yang kelima, yang dimaksud dengan pengganjilan iqamah ini ialah selain 2 takbir di awalnya dan khabar surah yang genap, karena hal ini dikhususkan berdasarkan
Waalaikumsalam warahmatullahi